Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat, walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan kajian tentang Buddhisme dengan mengambil tema kriteria baik dan buruk. Teman-teman sekalian, kita sering sekali mendengar ya para penganut agama mengklaim atau mengaku bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya lewat agama mereka sendiri. Satu pihak misalnya menyatakan bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya lewat pengampunan junjungan kami. Jadi kalau tidak ada pengampunan ya dari junjungan mereka ya, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang dianggap percuma ya, dianggap nihil, tidak ada buahnya. Tetapi nanti penganut agama lain juga akan mengatakan perbuatan baik apapun menjadi nihil, akan ditolak oleh Tuhan kami jika kalian tidak beriman pada Tuhan kami dan utusannya. Ini klaim seperti ini biasanya memang menjadi awal dari perpecahan, bahkan sampai kebencian, bahkan sampai peperangan. Ya, karena dengan pandangan-pandangan atau ajaran agama seperti ini menjadikan kita tidak menghargai kebaikan yang diperbuat oleh orang lain. Ya. Tapi sayangnya banyak yang menyatakan seperti demikian ya, bahwa ajaran atau spiritual atau agama mereka adalah bukan saja ajaran paling benar, tapi juga bahkan jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, untuk hal seperti ini bagaimana sih sebetulnya di dalam Buddhisme ya? Apakah ada hal yang seperti ini? Ini akan saya sampaikan ya suatu sutta dari Anguttara Nikaya 3.65 ya. Ini suatu sutta yang sangat terkenal ya. Sering ditampilkan ya, bagaimana suatu kebenaran ya, benar dan salah itu di dalam Buddhisme itu untuk dicek dan recheck kembali ya, dan ini langsung dari sabda Yang Mulia Buddha sendiri. Jadi di sini direkam ya dalam sutta ini bahwa suatu penduduk bertanya ya, Bante, ada beberapa pertapa dan brahmana yang datang ke Kesakuta ya, desa mereka ya. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi sambil meremehkan, menjelek-jelekan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa pertapa dan brahmana lain juga datang ke Kesaputa. Dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri. Tetapi sambil meremehkan, menjelek-jelekan, mencemooh, dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu, Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang berbohong. Jadi ya di kebudayaan India juga ya, walaupun saat itu tidak disebut atau budaya tidak seperti agama sekarang ya, sudah sangat terorganisasi ya. Kalau sekarang ya agama itu sudah sangat terorganisir ya, strukturnya sudah sangat teratur. Di zaman Yang Mulia Buddha ini hanya berupa sekte-sekte pertapaan saat itu. Tapi di antara para sekte pertapaan saat itu juga sudah ada persaingan dan merasa bahwa doktrin-doktrin di sekte mereka adalah yang paling benar dan mencemooh dan menjelekkan doktrin yang lain. Nah, karena biasa para penduduk di India kuno itu zaman Buddha itu mereka menjadi para pendukung bagi pertapa ya. Kalau pertapa kan sudah mengurangi kehidupan duniawinya termasuk untuk bekerja ya, untuk menghasilkan uang misalnya ya,
beternak misalnya, atau berkebun itu sudah tidak dilakukan, maka mereka biasanya mendapatkan dukungan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, pakaian, itu dari penduduk ya, dari masyarakat biasa yang bukan pertapa. Nah, ini tampaknya sambil mereka menerima dana ya, pemberian dari penduduk itu ya, para pertapa itu suka memberikan khotbah ya, dan khotbah-khotbahnya banyak yang menjurus untuk membabarkan doktrin mereka dan ingin menyampaikan bahwa doktrin mereka yang paling benar dan doktrin yang lain itu salah ya. Nah, lalu bagaimana respon Yang Mulia Buddha ini di sini terekam ya. Yang Mulia Buddha bersabda, adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung, wahai penduduk Kalama. Ya. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keraguan-raguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu permasalahan yang membingungkan. Marilah wahai penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah berpikir. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini tidak bermanfaat, hal-hal ini tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Ini agak terasa ekstrim ya, apa yang disarankan Yang Mulia Buddha itu, karena pertama ya, kepada penduduk Kalama ini di kampung tadi itu ya, yang merasa kebingungan, Yang Mulia Buddha menganjurkan ya, jangan begitu mudah menuruti tradisi lisan. Tradisi lisan ya, cerita-cerita dari para leluhur, bahkan ya ini ajaran turun-temurun ya. Jangan mudah percaya ya. Atau apalagi kabar angin ya. Atau kumpulan teks ya. Ini kumpulan teks ini ya kitab suci ya. Atau kumpulan-kumpulan tentang logika, penalaran, pertimbangan ya. Bahkan penerimaan pandangan setelah berpikir ya. Semuanya jangan mudah diterima ya. Atau bahkan dari pembabar yang tampaknya sudah kompeten ya. Wah, ini pembabar misalnya tukang khotbah yang sudah terkenal ya, dikenal luas ya, disukai ya, kompeten. Juga bahkan itu jangan mudah untuk dipercaya ya. Atau bahkan dengan pikiran pertapa itu adalah guru kami. Jadi dari guru sendiri pun ya juga jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini jadi tampak memang agak ekstrim ya. Karena mungkin teman-teman Buddhis sendiri ya, tentunya kalau datang dari guru yang misalnya seorang biku ya, pasti percaya langsung ya apa yang dikatakannya. Iya kan, betul kan? Ya. Apalagi dari kumpulan teks ya, dari kitab suci juga ya, langsung percaya ya, seperti itu ya. Nah, ini Yang Mulia Buddha menyatakan jangan gampang percaya ya. Tetapi semua itu ya, penduduk Kalama harus mengetahui untuk diri kalian sendiri. Ya, jadi jangan hanya karena baca teks kitab suci atau karena guru ya atau karena warisan leluhur langsung percaya, tapi harus mengetahui untuk diri sendiri ini artinya harus langsung diketahui secara langsung dalam praktek. Ya, ketika dalam praktek ya hal-hal ini tidak bermanfaat, hal-hal ini tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan, nah ini harus dijalankan ya, dites ya, akan menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian akan meninggalkannya. Jadi misalnya jika ada yang mengatakan ya guru atau bahkan di teks kitab suci ya bahwa misalnya agama lain itu sesat gitu ya, calon neraka gitu ya, itu ya jangan dipercaya dulu ya, apalagi itu diumbar, dikatakan, diucapkan ya di muka publik misalnya, apalagi sekarang misalnya di medsos ya.
ternyata hal seperti itu malah akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, ini setelah dijalankan akan menuju bahaya dan penderitaan. Kan permusuhan dan kebencian itu bahaya dan penderitaan ya. Maka kalian harus meninggalkannya. Seperti itu. Jadi apapun yang disarankan ya oleh guru, oleh kitab suci atau teks logika, penalaran dan lain-lain atau warisan leluhur ya, ketika itu dijalankan oleh kita terasa manfaat itu setidaknya dua ya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Artinya eh, tidak ada yang dirugikan ketika dijalankan. Diri kita juga tidak dirugikan dan tidak ada juga orang lain yang dirugikan. Jangan sampai kita yakin bahwa kalau ini dijalankan kita dapat pahala, dapat imbalan, nanti masuk surga gitu ya. Tapi orang lain merasa dirugikan, ya seperti itu ya. Eh, Tentunya itu tidak sah di dalam hal ini ya, karena ada yang pihak yang dirugikan dan dari orang yang pihak dirugikan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan seperti itu. Ya. Karena itu di Buddhism itu tidak dikenal ya seperti misalnya perang suci gitu ya, perang suci atau menjadi martir ya, menjadi calon surga karena mati di peperangan gitu. Di Buddhism tidak dikenal karena peperangan dianggap sesuci apapun akan mengakibatkan penderitaan di salah satu pihak atau di pihak kedua-duanya. Karena itu eh, pencapaian suatu tujuan dengan kekerasan ya, dengan menyingkirkan kehidupan orang lain di Buddhism itu ditolak seperti itu. Nah, lalu di suta yang sama, nah ini jadi ada rangkumannya lah ya, ini sebetulnya agak panjang, tapi sebetulnya tiga hal ini cukup bagi kita menjadi pedoman teman-teman sekalian ya. Yang Mulia Buddha di sini bersabda melanjutkan, bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya? Demi bahaya, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang, apakah itu demi kesejahteraan atau bahaya? Demi bahaya, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika delusi muncul dalam diri seseorang, apakah itu demi kesejahteraan atau bahaya? Demi bahaya, Bante. Nah, jadi dalam praktek ya, apapun yang kita lakukan tinggal diperiksa tiga hal ini. Ya, kalau kita mempraktekkan suatu ajaran atau saran atau apapun dari leluhur, dari teks kitab suci ya, atau dari guru kita, lalu ketika dipraktekkan malah menambah keinginan ya, keserakahan ya, berarti itu tidak baik. Juga kalau ketika dipraktekkan menimbulkan kebencian ya, perpecahan, dendam, itu juga berarti tidak baik apapun ya yang dianjurkan untuk dipraktekkan. Nah, ketika delusi muncul ya, delusi muncul ini jadi bingung tidak bisa membedakan lagi mana baik dan buruk ya. Ini juga bahaya ya. Ini tidak baik. Tapi kalau kebalikannya ya, ketika kita melakukan sesuatu sesuai ajaran, sesuai uh, misalnya warisan dari leluhur, apa kitab suci atau guru kita, ketika dilakukan, keserakahan kita, keinginan-keinginan kita itu malah berkurang. Berarti itu baik. Juga kebencian-kebencian malah berkurang ya. Berarti itu baik. Juga delusi-delusi, ketidakpahaman juga berkurang. Malah muncul inspirasi-inspirasi, oh saya mengerti ini baik, ini buruk ya. Berarti itu baik seperti itu. Ya karena itu tidak ada di dalam Buddhism itu untuk misalnya walaupun orang lain salah ya kita harus membenci ya. Itu tidak ada ya, karena praktek seperti itu tetap menimbulkan kebencian, berarti itu membawa kepada bahaya. Jadi kalau kita ingin tahu ya, ini memang perlu kebijaksanaan ya, perlu perenungan, praktek, direnungkan, kejujuran batin ya. Apakah praktek yang diberikan kepada kita itu membawa kepada keserakahan, kebencian, atau delusi ya meningkat, atau malah sebaliknya, keserakahan menurun, kebencian menurun, dan delusi menurun. Ketika
kita praktekkan keserakahan, kebencian, delusi menurun, berarti itu adalah praktek yang baik, yang layak kita lanjutkan prakteknya. Nah, walaupun memang tidak mudah ya teman-teman di dalam Buddhism ini, tapi ini kembali lagi akan berkaitan dengan realitas nantinya karma ya, atau hukum perbuatan ya teman-teman. Jadi kadangkala ya kita ini orang baik sudah ya, kita ini nggak ada niat jahat kepada orang lain ya, nggak pernah kita duluan berbuat jahat atau membenci ya, atau misalnya serakah ingin mengambil punya orang lain. Tapi kadangkala ada faktor eksternal yang membuat kita marah dan kita merasa di posisi yang benar ya. Orang lainlah yang memancing kita untuk marah, misalnya kita disakiti ya, kita dikata-katain, kita difitnah, ya, pokoknya kita diperlakukan tidak menyenangkan. Padahal kita orang yang cukup baik, ya. Nah, walaupun orang lain yang salah dalam hal ini, di dalam Buddhisme kita diminta untuk berlatih untuk bisa mengendalikan bagaimana batin internal kita bereaksi dan merespon terhadap fenomena-fenomena eksternal yang menimpa kita. Seperti tadi, bisa saja kita ini tidak berbuat buruk kepada orang lain, tapi orang lain yang duluan berbuat buruk kepada kita, lalu kita marah ya, dan lalu kita berantem dengan orang tersebut, atau kita membalas lagi ya dengan kemarahan. Nah, di dalam Buddhism ini itu tetap tidak baik ya. Jadi nggak ada begini kalau di badan Buddhism tuh. Saya kan marah karena benar gitu. Saya marah karena benar, itu harus wajar dong marah karena benar. Di Buddhism tidak bisa begitu, karena di Buddhism ini tetap kualitas batin realitasnya yang dilihat. Artinya begini, ketika muncul kemarahan itu kan suatu kondisi batin, kemarahan itu, atau kualitas batin. Nah, kualitas batin ini ketika muncul, misalnya kualitasnya kemarahan, ya isinya, itu tetap sifatnya buruk, sifatnya negatif, dan akan berbuah buruk. Tidak peduli apapun penyebabnya. Ya. Penyebabnya kita misalnya dipancing oleh orang lain yang duluan jahat kepada kita. Tetap reaksi marah adalah reaksi marah dan tetap negatif. Jadi di Buddhism itu dilihatnya adalah reaksi atau dilihatnya adalah realitas kemunculan pikirannya. Ya, bukan apa pengkondisinya kita benar nih, orang lain yang salah. Tetap sekali lagi ketika kita marah, kita membalas, di dalam hukum realitas perbuatan itu adalah suatu pikiran buruk, kemarahan adalah kualitas yang buruk, dan nantinya akan membawa pada buah yang buruk seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya teman-teman sekalian untuk berlatih, karena itulah di Buddhism ini yang paling khas adalah melatih pikiran. Ya, bagaimana kita melatih pikiran, melatih batin sampai pada tingkat ya yang luar biasa, itu kita tidak bisa marah lagi. Apapun pengkondisi di luar. Tentunya ini suatu kondisi pikiran yang sangat tinggi ya. Kalau di Buddhism ini nanti ada tingkatan kesucian namanya anagami ya, yang tidak bisa marah lagi, dan itu tentunya bukan suatu tingkatan mudah untuk dicapai. Tetapi kita yang penting itu makanya memahami hukum perbuatan, bahwa marah adalah marah, penyebabnya apapun ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi kita yang harus berlatih untuk bagaimana bereaksi dan merespon ya terhadap keadaan di luaran secara eksternal ya. Jadi sekali lagi kita tekankan, berdasar hukum perbuatan, faktor eksternal, jadi yang kita alami apapun faktor eksternal itu sebetulnya kama vipaka. Jadi kalau kita misalnya dijahatin orang, di Buddhism itu harus dilihat itu adalah hasil perbuatan kita masa lalu. Jadi jahatnya orang kepada kita itu buah perbuatan kita sendiri sebetulnya, yang memang belum tentu perbuatan kita sendiri yang buruknya dilakukan terhadap orang tersebut ya, mungkin terhadap makhluk lain di masa lalu atau bahkan di kehidupan yang lampau ya, dan kita dijahatin oleh orang lainnya di kehidupan yang sekarang. Makanya hukum perbuatan itu sangat bahaya sebetulnya ya, karena apapun yang kita lakukan akan berbuah hal-hal buruk, akan kembali kepada kita ya.
Jadi apapun yang kita alami, faktor eksternal kepada kita, yang buruk itu adalah buah perbuatan buruk. Kalau kita mengalami hal-hal yang baik, ya, itu adalah hasil dari perbuatan baik kita juga, ya. Nah, lalu nanti ketika kita misalnya menerima karma, buah karma kita sendiri, buah perbuatan kita sendiri, tadi ada yang baik, ada yang buruk, kita terima kembali ke kita itu sebetulnya bereaksi, ya. Lalu pikiran kita bereaksi, ya, misalnya kita dicaci orang, kita bereaksi marah. Nah, dicaci orang itu padahal buah perbuatan kita, ya, perbuatan-perbuatan di masa lalu kita bereaksi marah. Jadi bereaksi marah terhadap buah perbuatan kita sendiri sebetulnya. Ya, nah, reaksi marah itu menghasilkan eh, potensi perbuatan baru, menghasilkan karma baru. Ya, jadi bisa menjadi lingkaran setan ini, ya. Kita dimarahin orang, kita dicaci orang, dan secara hukum perbuatan itu sebetulnya adalah buah perbuatan kita sendiri yang entah kapan kita perbuat di masa lalu, ya. Lalu karena kita merasa tidak nyaman, tidak bisa menerima, kita tersinggung, kita kembali bereaksi dengan kemarahan, maka kita kembali memperbuat suatu karma buruk kembali di situ, suatu reaksi dengan perbuatan buruk kembali di situ. Ini memang suatu keadaan yang sulit, karena itu teman-teman melatih pikiran, melatih batin, dengan dilatar belakangi kepahaman terhadap hukum perbuatan itu sangat penting, teman-teman sekalian. Nah, kadangkala ya memang tidak mudah juga tadi ya yang kita rasakan. Aduh, agak ekstrim juga nih yang biasa disebut kalama sutta, ya, bahwa apapun dari kitab suci bahkan dari guru-guru kita pun, ya, jangan langsung percaya sebelum kita membuktikannya sendiri dalam praktek kita bahwa kita merasakan manfaatnya atau kita merasakan bahayanya. Kadangkala ya memang dikatakan kami ini diajarkan untuk misalnya menghormati guru-guru kami. Kami diajarkan untuk menghormati kitab suci kitab suci kami. Maaf ya. Itu memang betul, teman-teman. Kita tetap harus hormat terhadap para guru-guru kita. Kita menghormat terhadap kitab suci, ya. Tadi juga kan yang Mulia Buddha tidak menyatakan kita untuk tidak hormat, tapi untuk harus membuktikan, ya, apapun yang diajarkan oleh guru kita dan apapun yang kita baca dari kitab suci, ya. Jadi itu dua hal yang berbeda, ya, menghormat dengan bersikap kritis dan dan membuktikan kebenaran apa yang disampaikan guru kita dan apa yang disampaikan kitab suci seperti itu. Kadangkala juga ya ada yang membenturkan kitab suci versus pikiran, misalnya di kitab suci itu sudah bunyinya demikian, kok kamu masih menggunakan pikiran kamu tidak berdasarkan kepada kitab suci. Ini juga bukan hal yang mudah, karena begini teman-teman, kitab suci yang kita baca pun itu harus kita maknai, betul enggak? Kadangkala tidak mudah membaca kitab suci lalu kita langsung paham maksudnya. Nah, kadangkala kita harus merenung dulu, memikirkan ini maksudnya apa. Nah, ketika merenung itu kan sudah melibatkan pikiran, ya. Jadi sebetulnya antara kitab suci dan pikiran tidak ada harus yang direndahkan, ya. Yang bagus itu adalah pikiran yang bijaksana, ya, tentunya. Nah, pikiran yang bijaksana itu bisa dibantu dengan membaca kitab suci. Nah, kadang-kala kan kitab suci ini ada komentarnya, ya, disebut kitab komentar. Kadang banyak yang sangat memegang kitab komentar itu seakan-akan pasti benar, ya, karena menghormati guru master di masa lalu, ya, merasa takut kalau kita berbeda pendapat dengan kitab komentar, ya, merasa kurang ajar, merasa sok pinter mungkin, ya, karena kok berani-beraninya berbeda pendapat dengan kitab komentar, ya. Ya, kitab komentar itu kan hasil interpretasi, ya, interpretasi orang di masa lalu terhadap isi kitab suci, ya. Kalau lihat apa yang Buddha sampaikan, ya, tetap kitab suci pun harus kita uji, ya, kita praktekkan, apalagi kitab komentar, ya, apalagi kitab komentar. Nah, jadi pikiran itu tetap perlu, karena begini, yang disucikan ketika kita berpraktek dhamma, teman-teman, saya mau bertanya, apa coba yang disucikan? Kitab suci apa pikiran ketika kita berpraktek dhamma yang disucikan? Pikiran kan, teman-teman, ya. Jadi ketika kita berpraktek dhamma yang disucikan adalah pikiran, batin kita, bukan kitab suci, ya, yang disucikan. Jadi pikiran itu posisinya sangat penting, hanya memang pikiran yang
belum memiliki informasi yang cukup, ya, pikiran yang masih dikuasai nafsu-nafsu, yaitu memang pikiran yang kualitasnya masih rendah. Tapi ada pikiran-pikiran yang bijaksana, ya, bahkan pikiran-pikiran yang kebijaksanaannya sudah mampu memaknai kitab suci dengan cukup akurat, ya, karena nantinya kitab suci ini bisa dimaknai berbeda-beda ya oleh orang, pada akhirnya bergantung kepada kebijaksanaan pikiran yang membaca kitab suci itu sendiri, kan begitu. Nah, jadi kita tinggal introspeksi diri, ya, kita pada tahap yang mana, ya. Kalau kita masih pada tahap saya masih harus tahapnya belajar menguatkan keyakinan, ya, saya mau ikut dulu deh apa yang dikatakan guru saya, itu juga silahkan tentunya selama itu dirasakan baik, ya, seperti itu. Apalagi kalau untuk jalan-jalan duniawi biasanya sih tidak apa-apa, ya, seperti itu. Pokoknya kita ikut guru kita karena pasti mengajarkan yang baik, ya. Atau kita ikut apa yang ada di kitab suci yang terbaca di situ pasti cukup baik. Tapi memang nantinya ada suatu tahap, misalnya di kita, terutama di Buddhism, ya, dan mungkin khusus di Buddhisme, ya, ada tahap ajaran pembebasan yang memang cukup rumit dan dalam, yang perlu penembusan-penembusan dhamma, ya. Di situ memang pikiran bijaksana itu sangat akan menentukan, artinya pikiran yang bijaksana itu yang sudah cukup belajar, ya. Kalau zaman sekarang sudah cukup banyak membaca, mendengar, ya. Dan juga pikiran yang sudah banyak merenung, ya, merenungkan kembali dhamma. Juga pikiran yang sudah banyak mendiskusikan dhamma, ya, dan juga sudah banyak mempraktekannya, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini nantinya kan ada iman, ada kepercayaan, keyakinan, disebut sada, ya, kalau dalam bahasa yang biasa digunakan oleh umat Buddhis, ya, bahasa palingnya sada, ya. Iman, kepercayaan, keyakinan, sada itu sampai tahapan tertentu tentunya penting, ya, terutama misalnya begini, pokoknya saya beriman, saya punya sada, pokoknya tidak melanggar 5 sila, ya, 5 moralitas dasar, apapun yang terjadi, ya, itu saya kira sangat cukup baik, ya. Ya, walaupun misalnya uh, tidak begitu memahami kenapa misalnya gitu, ya. Uh, Pokoknya saya percaya itu akan membawa kepada kebaikan, dan saya kira kalau dipraktikkan akhirnya akan terasa sendiri, ya, karena dengan tidak melanggar Pancasila, moralitas dasar, ya, itu batin menjadi tentram. Nah, itu yang dikatakan Yang Mulia Buddha tadi, kan pada akhirnya apa yang dilakukan kalau terasa kebencian, keserakahan, delusi menurun, ya. Jadi batin yang tentram itu artinya kan kebencian sedang tidak aktif, ya, menurun, ya, kadar kadar aktivitasnya. Juga keserakahan sedang tidak aktif, ya, aktivitasnya menurun, ya, itu berarti kan cukup baik, ya, seperti itu. Walaupun nanti, ya, di sini ada versus kebijaksanaan, ya, semoga tapi kita dengan diawali sada, kepercayaan, keyakinan, ya, dengan tapi diiringi dengan banyak belajar, ya, dengan banyak merenung, diskusi, mempraktekkan, dan kembali introspeksi diri, ya, terus menggali, maka timbul kebijaksanaan, seperti itu, teman-teman, ya. Mungkin itu yang kita diskusikan, ya, hari ini cukup singkat, ya. Tapi tetap Buddhism itu sangat menarik, ya, dan mudah-mudahan kita masih ada umur panjang, ya, umur yang cukup untuk terus mengkaji ajaran yang mulia ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga selalu bahagia, sehat walafiat.